Alhamdulillah sudah sampai di pesantren Ummul Qura di Liuliang. Inilah suasana dan kondisi pesantren, sedang ramai oleh karena kedatangan para santri terutama para santri baru yang sudah terjadwal. Alhamdulillah. Itu bikin aku suapin 30 mana bulan yang 6 wow. Ya, mau ke kantor untuk registrasi, kedatangan untuk pengecekan suhu dulu. Oke. Kasih ya. Oke. Kasih, Bu. Ya, ini untuk registrasi pendaftaran. Atas nama Muhammad Mudiul Lail. kemarin kan belum jadi ya Pak? Mana iya? Wajib. Alhamdulillah sedang proses registrasi untuk pendaftaran baru atas nama Muhammad Mudiul Lail. Aktivitas ini di gedung atau di asrama putri. Itu kok ada masjid di mana itu Pak? Lumayan nih, nanjak. Lumayan juga ya, nanjak tempatnya, ngos-ngosan. Nah, di sini lokasi atau asrama putri, karena memang
Kantor pendaftarannya memang ada di areal di Asrama Putri. Ini sebagian kegiatan yang sudah berjalan di hari Sabtu. Ini santri-santri yang sedang melakukan kegiatan. Ini duduk dulu. Mundur. Proses pembayaran atau pelunasan dari sisa uang pangkal yang masih tertunggak. Nah, disinilah tempat registrasinya. Kegiatan di Asrama Putri lagi latihan paskibra atau BBB, baris berbaris. Nah, suasananya seperti ini. Nah, ini udah mau menjelang asar. Wah, kegiatan sudah selesai registrasi, pendaftaran ulang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak ngantri. Ini Asrama Putri. Kita balik lagi ke bawah untuk mengambil atau menyerahkan bukti pembayaran untuk mengambil seragam dan perlengkapan lainnya. Nah, ini turunan nih, lumayan curam.
Ini kayaknya gedung baru ya. Kemarin Januari waktu pendaftaran pertama belum selesai ini gedung. Tapi sekarang sudah bagus. Proses pemindahan barang-barang ke kamar santri. Nah, ini areal atau areal putra ya. Asrama putra di sini. Kalau ini asrama kelas. Ini gedung kelas. Nah, gedung kelas untuk gedung asramanya atau penginapannya di sini. Untuk santri. Ini cukup besar ya, luas juga pesantrennya. Nah, ini lapangan futsal atau lapangan bola untuk para santri beraktivitas. Ini pendopo. Nah, ini saung-saung ya buat istirahat nih para tamu atau wali santri yang berkunjung. Nah, ini di sini. Alhamdulillah banyak tuh saung-saungnya. Jadi cukup lumayan untuk para dewan santri atau wali santri bisa istirahat di saung-saung yang sudah ada. Nah, ini sudah qomat ya asar karena masih tanggung mau nganter barang ke kamar, jadi belum bisa ikut berjamaah. Dan karena juga sudah diniatkan jamaah takhir tadi ya, ini para santri yang sudah sebagian yang masih tertinggal ya untuk bersegera ke masjid. Nah itu masjidnya. Nah, ini wali santri yang sudah mengantarkan santrinya atau putranya ke kamar. Nah, ini alhamdulillah nih diantar sama panitia nih, sama pengurus. Nah, jadi gedungnya di belakang ya, gedungnya di belakang. Yang di depan itu gedung untuk aliyah. Nah, karena gedung di belakang itu untuk sanawiyah. Nah, ini alhamdulillah ya, tinggal di sini ya semua. Ini lepas semua sandal. Apa itu? Oh iya iya. Nah, di sini nih kamarnya atau ruangan Muhammad Mudi Ulail. M, kayaknya dia M.
Makasih adek ya. Dari mana dek? Bogor. Udah lama? Bilang 4 tahun. Udah alias kan? Apa? Alia kelas? 4. Makasih banyak ya. Nah, di sini kamarnya. Nah, ini yang sudah duluan nih. Wali santri yang lain. Nah, ini apanya nih? Ini lemari ya. Nah, ini lemari-lemarinya. Kita tinggal Pak ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Makasih ya. Wah, ini apanya nih? Ini kasur ya. Ini buat bawa. Ini buat apa? Ini kasur. Nah, ini lemarinya. Berapa? Lemarinya dapat berapa? Ini doang. Ini kampus dalam. Ramadan dalam. IPB. Ini masih Bogor. Belakang ini. Ya, betul. Belakang itu belakang di rumah itu. Ya, betul. Tahu ya. Lemarinya Tangga. benernya ya cukup nggak cukup sih. Nggak ngaku lagi kalau udah kenal udah pakai. Ini ruangan ya, sekitar ruangan ini berapa ya ukurannya? 7 mungkin ya, 7 kali 9 atau 8 ya, 7 kali 9. Ada berapa orang? Bisa berapa orang nih? Hah? Ini perkenalan dengan wakil dan ketua kamar. Jadi ketergantungan dari kitanya gitu ya. Ya, lebih akrab. Hal yang perlu ditanyakan bisa langsung ke ketua kamar. Ada yang lagi. Kan kalau santri itu buat salat tahajud. Salat jam juga setengah 4 ya, buat tahajud ya. Oh berarti tahajud terus subuh ya? Ya, dari tahajud ke subuh pengen baca Quran, baca rotib, yang belajar ngaji gitu kan. Karena habis subuh ntar langsung masuk kelas, bimbingan wali kelas buat hataman Quran, belajar Quran. Yang belum bisa baca Quran tuh kita Terus sampai jam 6 jam 6 ke kamar tuh buat jam 6 ke jam 7 prepare lah ya. buat makan, buat mandi.
kalau buat makan ntar kita sediain ke kamar gitu. Oh, Tinggal ngambil. tinggal ngambil aja. Jadi Iya, makanya kasarannya kayak prasmanan gitu ya, ya. Iya. Iya, iya. Kamar mandinya di bawah. Kamar mandinya di bawah. Terus dari jam 6 kegiatannya habis makan gitu. Ya, habis makan. Langsung ke kelas udah. Lanjut ke sekolah jam Jam 7.40 bisa ke kelas. jam 7.40 ya. Jam 7.40 itu udah masuk ke kelas. Udah masuk kelas. Nah, Sengaja padat sampai sampai jam 7. Kalau jam 7 ntar baru ke BM tuh mulai. oh jam 7 kurang 40 jam 7 kurang 20 itu udah masuk kelas musrodat. Terus jam 7-nya pas baru kita mulai pembelajaran. Sampai jam 12.30. 12.30. Nah, setelah itu pulang sholat zuhur. Setelah sholat zuhur Kamar makan lagi. makan, setelah makan Terus makan istirahat sampai asar. oh istirahat sampai asar. Oh, berarti sama. Berarti mulai kegiatan lagi sore ya, habis asar ya. Kalau sore Habis itu asar buat apa itu? yang olahraga, yang school. Oh, olahraga sama ekskul gitu. Enggak ada kegiatan ngajinya. School, drum band ntar sore. asar. Oh, itu per hari beda-beda berarti ya. Kalau untuk ngajinya gitu. Kalau buat ngajinya itu kan kalau asar palingan nyampe jam 4 gitu kan. Selesai habis asar, baca rotib, kalatos, ke kamar. Ke kamar bener istirahat. Yang mau istirahat, yang mandi, yang olahraga gitu. Oh iya, kasarannya gitu ya. Jam 5. Sampai jam 5 dikasih waktunya. Jam 5 mandi. 1 jam. Ya, jam 5 mandi paling kasih waktu jam nyampe 30 menit lah gitu kan. Enggak marah-marah nyampe. Setengah 6 ya. Jadi hitungannya langsung prepare sholat maghrib. Sholat maghrib, sebelum sholat maghrib kan masih ada waktu gitu kan. Itu buat belajar ngaji, buat ngaji Quran. Ngaji Quran. Saya kagak buat anak-anak kelas 1 Yang ini baru itu ada kan. bimbingannya. Paham. Sama kakaknya gitu. Nah, Langsung maghrib langsung maghrib. balik kamar makan lagi. Oh, makannya berarti 3 kali 3 kali sehari ya. Subuh jam 6 setengah 1 sama mau maghrib ya. Habis maghrib. Berarti habis bimbingan Quran itu langsung balik lagi ke kamar makan. Habis itu Terus kalau pagi itu kan masih itu jam 6 tuh. Masih jam 7-an lah ya. Itu masih jam 7 malam kan. Nah, mau isanya tuh. Oh, berarti makan sampai isya gitu. nah, sampai isya waktunya. Nah, terus habis Sama isya misalnya di ada bel gitu. Ntar langsung habis makan bisa langsung masjid lagi. oh gitu. Berarti batasnya itu batas stop makannya itu isya ya. Iya, isya. Dari habis isya kegiatannya Habis isya bisa masuk kelas lagi. Masuk kelas yang sama wali kelas itu. oh Ya, belajar persiapan pelajaran besok. Ada mempersiapkan pelajaran besok kalau ada PR atau ada apa gitu Ya, ya. kalau paham tinggal nanya sama wali kelas. Paham. Berarti sampai jam Jam setengah 10. 10. Ya, setengah 10 ntar ke kamar. Setengah 10 kamar, batas waktu prepare jam 10 tidur gitu ya. Berarti terus kayak gitu kegiatannya ya. Kalau untuk hari Minggunya Kalau hari Minggu pagi itu kayak muadasah, percakapan bahasa Inggris. Paling habis dari subuh nyampe jam 6. Jam 6 berolahraga biasa gitu kan, nyampe jam 7 makan yang mau makan yang olahraga, yang makan gitu. Habis jam 7 ntar kayak jam 9 itu ada gotong royong bersama. apa? Gotong royong. Oh, roan. Ya. Bersih kamar, mandi. Setelah itu Habis itu udah istirahat. oh, bebas sampai zuhur ya. Zuhur lanjut lagi bebas sampai asar. Intinya salat zuhur dulu gitu kan. Nah, Paling dari kalau hari Minggu habis sholat asar itu ada pulsar dari kiai, dari pimpinan langsung ceramah gitu, nasihat, nyampe jam 5. berarti mulai kegiatan itu sama ya, berarti habis asar juga sama ya. Itu kalau buat pulsar seminggu sekali. Terus minggu sekali. Buat hari Minggu Terus doang. hari Minggu doang ya berarti ya. Itu kan putra putri digabungnya di masjid. Oh, jadi satu gitu Iya, berarti jadi ya. satu. Oke, paham. Kalau di sini jam besuknya itu jam besuknya hari apa aja? Setiap hari Minggu. Tiap hari Minggu aja. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oh, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Enggak, kalau di Putra belum ada, Pak. Daerah sini bukan yang ada yang disewain gitu. Dekat-dekat sini ada. Mungkin tahu gitu mas-masnya yang di daerah paling dekatan di luar. pondok sini gitu. Paling di luar. Di luar. Kalau buat di Putra penginapannya belum.
Kalau buat di Putri sih ada penginapannya. Ada orang tua. Tapi kalau sekarang buat peraturan sekarang belum boleh penginapan. Oh, belum boleh penginapan. Ya, buat nyengok juga belum boleh. Oh, masih suasana suasana ini ya. Terus kalau untuk hari Jumatnya sama. Kalau buat hari Jumat habis asarnya paling beda sama habis asar. Oh, paling kalau beda. habis asar buat latihan modoro, latihan pidato. Oh, latihan modoro itu bisa asar. Iya. Sampai jam 5. Itu jam 5. Berarti kegiatan asar itu semua sampai jam 5 ya selesai ya. Iya, Jam 5 prepare langsung setengah 6 lah ya. Setengah 6 itu udah langsung prepare mandi makan semua ya. Kalau belajar palingan awal Agustus Bang. Itu kan kegiatan di pondok udah efektif berjalan Ke semuanya gitu. Entah kegiatan pondok atau kegiatan sekolah itu udah berjalan normal seperti biasa atau masih sekolah masih belum tapi pondoknya udah jalan apa gimana ya? oh, udah Udah semua, udah normal semua berarti sekolah juga udah masuk. Iya. Kalau sekarang kan baru habis ujian gitu kan. Nah, baru habis ujian jadi masih agak free dulu Ya, sampai dulu. ini. Bentar lagi juga ada perseni gitu kan. Buat lomba-lomba gitu. Oh, buat perseni. buat hibur-hibur anak-anak gitu lah. Iya. boleh tahu jumlah santri seluruhnya putra Kalau buat putra, kalau kira-kira 2.000 lebih lah, Pak. Iya. Kalau buat sama putrinya gabung 4.000 lebih lah. Iya. kalau yang aliyah beda ya gedungnya Kalau buat alien ntar dari kelas 2 sama kelas 4 biasanya kelas 5 digabung. Kalau buat anak kelas 1 sekarang kan buat khusus gitu kalau kan. yang baru Oh, berarti yang baru di sini khusus semua yang buat anak baru ya? Yang kelas 1. kalau yang A9 di mana ya Kalau yang A9 di sebelah di lantai 1. Iya, udah di depan masuk Nah, kalau persingan di D di soalnya ada teman yang anaknya kemarin sudah masuk Iya. minta ditengok katanya saya mau nengok sebentar ketemu A9 Iya, 9 di bawah. Di bawah sini. di gedung apa Al Hadad ya? Al Hadad Iya. Kan gedung asrama di sini semua. Kalau di sini Kalau di sini kan Ryan Asyakron. Asyakron. Iya. Belakang. A9 gedung Al Hadad ya. kalau santri ada waktu nggak menghubung bisa teleponan gitu Oh, ada sih. Bang. ada waktunya Ada. Biasanya kalau waktu istirahat gitu. hari apa jam berapa Ada waktu istirahat tuh. Kalau boleh setiap hari setiap hari sih boleh gitu. gitu ya Tapi teleponnya kalau gimana teleponnya sama wali kelas juga bisa. oh gitu Ya, kalau sama saya juga bisa kan sebagai wali Oh, kamar. berarti langsung ke ketua sama wakil kamarnya ya gitu kasarannya ya. Biasanya di pondok ada udah menyediakan juga buat telepon ini. Oh, umumnya ada. Iya. Kalau untuk apa santrinya sendiri nggak boleh bawa HP ya? Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali ya. kalau santri sakit gimana ada pemberitahuan Kalau santri sakit ada tempatnya ini Pak, ada poskestren. Iya, langsung ada dibawa ke rumah pemberitahuan sakit. nggak ke wali murid Ada. ada ya Iya. Ditangani Yang dari di wali sini kelas dulu. ya biasanya gitu. Iya, ditangani di sini dulu Iya, iya. tapi kalau maaf ya kalau parah bawa pulang Bawa pulang, Pak. Iya. Berarti pertolongan pertamanya di puskesmas Iya, sini ya. bisa dibawa Kalau obat keluar. nggak bisa ditangani di sini, Kasih bawa pulang. puskesmas luar situ Iya, kan. kasih. Oh, masih nggak bisa tanganin baru ditampung sama orang tua. Berarti ini kamar khusus anak baru semua ya. nah gini Ustaz makna ini baru biar kasih tahu nih biar dia bisa nggak melanggar gitu apa yang harus disampaikan Kalau buat masalah melanggar ya, Pak. iya Kalau di pondok itu tergantung sikap kita gitu. Tergantung kitanya. Kalau buat melanggar kebanyakan kalau di pondok tuh salah pergaulan. Kan namanya di pondok kan nggak semuanya orang baik. Ah, betul. Iya kan? Nggak semuanya orang baik. Ya pasti ada aja kan. Ada aja yang belok lah yang dikit belok gitu. gitu kan. Ah. Nah, ya buat pergaulan doang ya. Jadi pintar-pintar bergaul ya. Pintar bergaul. Kalau untuk hukuman tuh gimana aja Mas? Kalau hukuman udah kita rincikan semua. Ada ininya nggak? Ada. aturannya ada Ada di buku ini ada. Di buku itu. Di pada etiknya ada. Santri ada semua itu. Melanggarnya berapa kali.
termasuk telat atau Iya. nggak salat subuh barangkali? Iya. Ada hukumannya? Kalau buat salat jamaah insya Allah salat semua. Insya Allah ya. Saya kan dari pengurus juga ada, dari ustadznya juga ada kan. Iya. Kalau ketua kamar memantau 24 jam apa enggak? Kalau ini kan buat ketua kamar, Ya. yang lebih paham kamar kan. Kalau saya kan sebagai wali kamar gitu kan. Kalau ada apa-apa yang penting buat informasi sama orang tua, dia sama saya gitu. Betul. Nah, kalau kan saya kan bukan tanggapnya bukan di sini saja gitu kan. Gitu ya, keliling. Masih ada yang tempatnya. Dia keliling. Iya. Ya. Kan amanah juga dari pondok kamar sama bagian keamanan gitu. Berarti Ustadz siapa ini ketua kamarnya? Kakak aja. Kakak. Masih Oh iya. Dia kan calon ustaz. Jalan Ustaz. Kakak siapa? Abu Bakar. Kalau ini kakak Hardika. Ardika. Nih bisa Kak panggil Ini Kak kita Abu. punya kakak ya berdua ya? Ini paling saya nggak boleh bawa HP. Oh, Kalau ini kan masih santri. Iya, masih santri. Ini udah pas akhir. oh ini kamarnya berarti Masa akhir. nomor berapa ini? D3 Bu. D3. D. D. D3. Berarti yang setiap hari sini yang ini Ustaz. Iya, yang ini sama yang ini. Oh, wakilnya. Iya. Kalau saya sebagai wali kamar gitu kalau ada keluhan-keluhan itu bisa sama. Oh. Anak-anak ada keluhan gitu, buat keluar bagaimana kan sama saya lebih gampang. Satu kamar berapa ya di sini? 27 27. kakak. Ini kalau seumpama kan tadi kan katanya ada kegiatan Sabtu Minggu sekali itu kan ceramah ya, pencerahan ya barangnya ini. Kalau seumpama gitu berjalan beberapa lama ada cinlok itu ketahuan pacaran di pondok gimana? Kalau buat Namanya apa itu? pacaran biasanya kalau buat berhubungan Pasti kan sanksinya berat gitu ya. Iya, pasti berat ya. Biasanya kalau ada kalau buat pacaran hubungan sama santri tergantung keputusan dari pihak pondok ya. Iya, dari pondok dari kepala sekolah gitu kan. Merapatkan dulu sama wali-wali Iya. ininya ya. Sama kayak pelanggaran merokok juga ya. Iya. Kalau di sini kan di sini kalau telat sekolah gitu, telat datang sekolah atau apa gitu, ada sanksinya juga. Ada Masih ringan. Kan biasanya kan kalau di Gontor gitu kan, halaman di Gontor. Kalau telat 1 menit aja udah kena cambuk gitu kan. Di sini apa Kalau di sini- gimana gitu? Kalau di sini mah insya Allah sih nggak ada pemukulan. Paling cuman ini Paling doang ya. jam Fisik kita, ya fisik gitu gitu. katanya fisiknya nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat paling 5-10 gitu kan. Nah, biar ininya biar jerak aja Iya. gitu deh. Terus tadi kan nanya juga sama yang antar, katanya kalau nggak bahasa itu, bahasa kan tuh kelas 2 ya nanti ya. Jadi untuk yang kelas 1 kan masih peribahasa. Kalau melanggar bahasa itu ada ininya nggak, tahap-tahapannya gitu. Maksudnya sekali melanggar kasih hukuman ringan, ya. Sekali melanggar lagi 2 kali hukuman sedang, 3 kali berat gitu. Enggak. Kalau hukuman ringannya nggak bahasa ya. Yang mana? Hukuman ringan, sedang, beratnya itu apa aja tuh? Kalau nggak bahasa. Kalau di bahasa kalau hukuman biasa sekerjam kalau buat bahasa gitu kan. Paling sekerjam, nasihat, apalagi padat gitu kan. Paling Hafalnya berapa tuh? paling kalau buat masih ringan mah paling 20 50 20-50. kan. Kalau- Buat kita juga gitu kan. Iya sih. Nggak rugi juga. Jadi biar melanggar aja biar dapat hafalan dulu. Iya. Mending Biar ngelanggar ada terus biar dapat faedahnya. hafalan. Ada faedahnya gitu. Terus itu hafalan itu di-store kan atau Di store kan. di-store kan? Kan ada bagiannya juga. Oh berarti tiap ininya ya. So mama hari ini nggak bahasa kena pelanggaran suruh ngapal mafrodat 20. Nanti malam sebelum tidur hafalan dulu, setoran dulu gitu. Mas, untuk kitabnya kak gimana? Kalau buat kitabnya paling dilanjut kelas 2. Kalau buat kelas sekarang kitab subuh gitu Pak ya.
kalau buat anak kelas 1 sekarang buat bimbingan dulu Al-Qur'an. Iya. Kalau buat kitab-kitabnya kayak kitab-kitab Sakinah, kitab fikih lah gitu kan, buat subuh paling kelas 2 dilanjutnya. Berarti mulai mendalami kitab itu di kelas 2 Di ya. kelas 2. Kalau sekarang kan buat bimbingan anak dulu Al-Qur'an. Nahunya? Kalau nahu belajar dari kelas 2. Di kelas 2 dulu. Kelas 2. Oh, berarti mulai benar-benar terfokus ke pondoknya banget itu baru ini kelas 2 ya. Kalau buat kelas 1 kan Kelas masih satunya masih bimbingan Quran, masih dasar lah ya, kalau buat pengenalan. belajar pelajaran pondok palingan ya kalkulus latihan-latihan gitu lah, masih bisa ini lagi. Kalau udah kelas 2 udah bahasa semua. Ini kitabnya masih kitab biasa atau kitab gundul? Kitab kalau buat kitab kuning sih udah gundul ya. Udah gundul. Berapa banyak? Berapa banyak? Kalau kitab sih Lumayan ya. Biar gayung. Termasuk ininya tahfiz saya ada program tahfiz. oh tapis ada Pak, tapis di atas ya. Di kelas 2 juga tapi nanti Kalau buat anak baru kalau nggak salah pas semester 2-nya, semester 2-nya. semester 2 udah bisa. Semester 2 baru Udah tahfiz. boleh. Udah boleh tuh. Kalau Itu wajib apa boleh? Sunnah sih Pak, yang mau aja gitu kan. Mau aja. Kalau diwajibin agak susah. agak berat ya. Agak berat. Kira kalau kamar. Untuk pelajaran sekolahnya masih pelajaran seperti umum biasa. Untuk nomor Terus itu kalau untuk hafalan gitu minimal 1 hari stop nggak? Kalau buat hafalan sih Ada- tergantung pelajaran. Hah? Pelajaran di kelasnya. Enggak kan tadi kan ada tahfiznya ya. Oh, tapisnya. Nah, itu apa ada dari sini gitu. Sehari harus 1 lembar, satu hari target. harus. Nah, dari target dari pondoknya atau dari kita sendiri gitu. Kalau buat tapis sih target dari dia sendiri juga ada Dari dia sendiri juga ya? kemampuan kita gitu. Oh, tergantung kemampuan kita seberapa kuat ngafalnya ya. Nggak dipaksa. Nggak dipaksa ya. Ya kan susah juga kalau hafal Quran di samping-sampingin kan susah gitu. Kalau seumpama kan semester 2 nih ikut tahfidz naik kelas 2 terus kelas 2 semester 2 mau berhenti tahfidz nih gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan kita Berarti- nggak maksa. Oh gitu. nggak maksa ya, berarti putus tengah jalan juga Iya, nggak apa-apa ya? Apa-apa. Semangat kita. Untuk ini apa seragam sama itunya? Kalau buat seragam, kalau sekarang ntar diantarin. Oh ntar diantar. Iya. Kasih kwitansinya kayak gini, kasih Ada tahu. keperluan yang kurang nih, enggak itu Bentar ini ember ya? nelpon langsung ke Ember wali sama kelas itu. di wali kamarnya. Bisa beli gitu ya di sini Kalau ya. buat ember ada sih di koperasi. Ember gayung. Nah, Kalau ada di buat koperasi kayak semua. lemari-lemari tambahan gitu nggak ada di sini. Nah, paling bisa ada konfirmasi ada panitia. Konfirmasi apa panitia pondok ya? Iya. Jadi ada di pojok. Jadi khusus kalau misalnya kita pengen punya lemari tambahan, konfirmasi. Jadi dari Biar pondok yang dihitungin dulu menyediakan ya. ntar kita tinggal tambah aja biayanya ya. Iya. Koperasi sampai jam berapa? Kalau koperasi paling buka dari jam 6 pagi, tutup jam 6.30. Maghrib ya? Setengah jam lah. Pagi, yang buat pagi. Kalau ntar istirahat paling jam sekolah istirahat setengah jam. Kalau bayaran transfer gitu. Kalau transfer juga bisa, sama Kalau anaknya juga bisa. Uang jajannya gitu. Sama anaknya. Uang Sama jajannya- yang itu yang ada di ituan ya. Uang Yang- jajannya itu dipegang sama anak Iya, dipegang sendiri iya. atau boleh dititipin ke masnya gitu sebagai Sama anaknya juga boleh. wali kamar. Sama saya juga boleh. Jadi kan kalau anak segini kan masih bisa boros lah kasarannya. Iya. Jadi kan masih bisa dititipin ke masnya gitu. Enggak, artinya dia bisa melalui Oh, ada Ada ruang santri. ada CDM. Maksimal pengambilan perharinya 20.000. Oh, jadi kasarannya duit itu ditaruh di bendahara pondok, nanti per 4 hari ngambil 20.000 gitu ya. Jadi ya. Sama anak enggak Jadi nggak terlalu banyak ngambil ya. Iya. Paham. Sama prosesnya juga kayak gitu. Kalau saya suka boros ya. Iya, enggak boros. Kalau taruh di kamar kan rawan juga kan. Kalau taruh di kamar juga kan rawan, apalagi habis dijenguk gitu kan, dapat sangu banyak, udah jadi ODP gitu di sini. Wah, ini nih gitu. Ini pengalaman ya, pengalaman. Pengalaman pribadi. Enggak salah, sering banget hilang di pondok kayak gitu salah.
baru juga kayak gitu ya udah, makanya lebih dititipin ke pembinanya atau ke ustadznya. Nomor berapa nomornya Ustaz? 0813 Minta nomornya aja Bibi. Iya. 8270 Mati sih 8270 HP-nya. ya 02 02 33 WA apa? WA. WA ada juga bisa, juga bisa. Ustaz apa namanya? Ya, itulah tadi obrolan singkat kepada wali kamar dan ketua kamar. Sudah lumayan dapat penjelasan untuk kakak Mudi, kakak Muhammad Mudi Ulail, supaya bisa memahami aturan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di pondok dan juga pendidikan di sekolah. Ya, alhamdulillah sudah. Ini asrama putra berada di belakang. Ya, gedung untuk asrama putra tingkat sanawiyah. Yang ini gedung asrama putra untuk aliyah. Nah, ini suasana sore nih di pondok. Ya, santrinya sudah beraktivitas tuh. Nah, ini macam-macam tuh apa namanya kegiatan santri. Untuk santri putra itu diperkirakan jumlahnya sekitar 2000-an, 2000 santri, 2000 sampai 3000. Untuk santri putri sekitar 2000-an. Jadi hampir 4000 sampai 5000 santri yang ada di pesantren modern Ummul Qura di Uli yang ini. Nah, ini. Iya, Jat. Mana yang lain? Hah? Adem. Ngadem. Kita mau ke koperasi dulu.